teman-teman semua, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku berada di Malang, tepatnya di depan Karoseri Tentrem. Pasca Gias tahun 2025 kemarin, pasti banyak banget PO bus yang ngerilis model terbaru dari beberapa karoseri, terutama Karoseri Tentrem yang kemarin itu menghadirkan Avante generasi ketiga. Nah, rilisan batch pertama atau keluaran pertama ini yang pasti mobil-mobil atau unit yang kemarin dipamerkan di gelaran Gias tahun 2025 kemarin di SBSD. Tadi barusan keluar PO TAM yang Avante H8 single glass. Nah, hari ini Eko akan nge-review dan kita akan road test PO asal Kalimantan Tengah, yaitu PO Yesu. Unitnya ada di belakang ini, udah persiapan mau berangkat. Sebelum kita nge-review, tak kenal maka tak sayang. Buat yang belum tahu tentang PO Yesu, simak video berikut ini. Yesu adalah perusahaan otobus yang berasal dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Bisa dibilang Yesu ini merupakan pelopor transportasi bus di wilayah Kalimantan Tengah sana. PO yang memulai usaha sejak tahun 1985 ini setiap harinya melayani perjalanan dari dan ke Pangkalan Bun dengan berbagai tujuan seperti Sampit, Palangkaraya hingga ke Banjarmasin. Beberapa waktu yang lalu aku sempat main-main ke garasinya bus Yesu ini yang berada di Kalimantan sana. Rasanya tuh nggak berlebihan kalau aku menyebut PO ini sebagai PO terbesar di Kalimantan Tengah. Yesu selalu berinovasi dengan menghadirkan unit-unit terbaru untuk pelanggan setianya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Yesu menghadirkan bus triple axle dengan merek Scania K410 Euro 5 yang dibalut dengan bodi Avante H9 Grand Captain dari Karoseri Tentrem. Nggak sampai di situ aja, pada gelaran Gias 2025 kemarin, Karoseri Tentrem meluncing keluarga Avante generasi ketiga, dan salah satu unit display pada pameran tersebut adalah unit dari PO Yesu ini. Selain kelasnya yang beragam, ada banyak hal spesial yang terdapat pada bus satu ini. Oke teman-teman, kita memulai untuk mereview unit yang menurutku ini adalah unit cukup spesial. Ini adalah buah pemikiran dari Karoseri Tentrem yang menghadirkan multi-kelas. Ada tulisan multi-kelas di depan sana. Yang mana dalam satu bus ini ada 3 kelas sekaligus. Gak cuma 1, gak cuma 2, tapi langsung 3. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita akan bahas sisi dari eksterior ini. Kayaknya juga perlu dibahas teman-teman ya. Untuk bodinya ini, dia menggunakan bodi dari Avante generasi terbaru. Kalau dihitung dari awal dia lahir tahun 2016, ini udah masuk di generasi ketiga. Dan untuk generasi ketiga ini diperkenalkan pada gelaran Gias 2025 kemarin. Dan deliverynya udah tergambar siluet atau bentuk dari keluarga Avante teman-teman. Kita langsung aja mendekat ke tengah aja ya. Nah, jadi Avante ketika awal-awal mulai itu hadir tahun 2016, kala itu yang punya PO Harapan Jaya dengan bodi jenong di depan sana. Awal-awalnya sih aneh, cuman makin lama kita jadi, wah ini menjadi ciri khas dan daya tarik dari bodi si Avante ini sendiri teman-teman. Khas jenong dari generasi pertama sampai ketiga tetap dipertahankan seperti itu. Kita geser ke bagian belakang teman-teman ya. Nah, di bagian belakang ini bisa kita lihat, wah gagah banget dari Avante pertama, kedua, menurutku yang ketiga ini bagian belakangnya itu finishingnya gokil banget, asli, cakep. Dia menggunakan stop lamp miliknya Marco Polo G8 yang dimodifikasi sama Karoseri Tentrem sendiri. Ini ada warna hitam-hitamnya kayak gini di sini, nambah kesan keker aja gitu. Nambah kesan deep dalam, oke? Kalau kita lihat di bagian atas, wah, dibentuk sporty banget.
Dan di situ ada kamera 1, 2, 3. Jadi kameranya ada di berbagai sisi. Seperti yang kita tahu, bus ini merupakan kendaraan besar, jadi semakin banyak kamera, semakin mengurangi titik blind spot dari driver yang mengemudikan bus ini. Otomatis tingkat safety dari bus ini akan naik lagi, teman-teman. Oke. Lalu di sebelah sini ada lampu. Ini kayak lampunya Jetbus 3 ini, teman-teman. Di sini. Oke, dan dikasih stud bar di sini. Di bumper bagian bawah kita lihat stylish banget, modern banget. Oh ya, ngomongin soal mesinnya, dia kan mesin belakang. Mesinnya di sini. Dia menggunakan Mercedes-Benz OH1626 yang S. Nah, S itu dia leaf spring. Tapi di custom nanti kita akan bahas. Nah, di sini mesinnya kodenya sama, teman-teman, OM906LA, sama kayak Euro 3, tapi ini udah standar emisi Euro 4. Jadi semakin ramah lingkungan lagi untuk emisi gas buang dari bus ini. Kita sekarang geser ke bagian samping. Ini yang aku bilang tadi. Jadi untuk PO Yesu ini adalah perusahaan otobus yang setiap hari itu jalan reguler dari Pangkalan Bun, Palangkaraya, dan hingga sampai ke Banjarmasin, ngelewatin Sampit. Seperti kita tahu, jalanan di Kalimantan memang yang dilalui ini nggak ada jalan tolnya, dan jalannya rata-rata ya ada yang rata, ada yang nggak rata. Jadi aku mulai paham ini kenapa kok si Yesu ini menggunakan Mercedes-Benz OH1626S, karena OH1626L. Nah, aku jelasin lagi, teman-teman ya. Mercedes-Benz OH1626 itu ada dua tipe, L dan S yang untuk Euro 4. Yang L itu dia udah built-in air suspension dalam sasisnya, tapi kalau yang S itu dia pakai leaf spring alias per daun. Cuman sekarang itu kebanyakan malah menggunakan yang S, tapi ketika masuk karoseri dimodifikasi dengan tipe suspensi yang berbeda. Jadi kalau yang tipe L itu dia itu suspensinya narrow, nggak bisa dibuat bodi tinggi dan cenderung sedikit lebih limbung. Tapi dengan menggunakan Mercedes-Benz OH1626S lalu suspensinya ini tipenya wide, jadi dia akan lebih stabil lagi. Ini cocok banget buat kontur jalan PO Yesu ini sepanjang lintasan Pangkalan Bun, Sampit, Palangkaraya hingga ke Banjarmasin, teman-teman. Jadi dia lebih stabil lagi, apalagi seperti yang kita tahu, Tentrem ini juga ada stabilnya kalau nggak salah. Dia juga membuat kendaraan itu stabil di jalanan yang nggak begitu rata, seperti itu. Oke, dan ini yang gokil dari Tentrem nih. 1626S itu kan ada batang sasisnya. Nah, ini tuh bisa di custom, kita buka. Dipotong sasis. Nah, jadi busnya ini tuh bagasinya tembus dari samping kiri ke samping kanan. Nilai plusnya yaitu ini bisa dibuat untuk muat barang dengan volume yang lebih besar. Misalkan kita mau dari Pangkalan Bun mau ke Palangkaraya, bawa motor sekalian, bisa masuk sini tanpa harus dipretelin. Mungkin cuman ngelepas spionnya doang, seperti itu, teman-teman. Nah, ini biasanya hanya didapat di Mercy OH1626 yang L. Nah, ini tapi sekarang udah bisa di 1626 yang S, teman-teman. Kita tutup. Agak berat. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat garis desainnya. Ini emang agak unik ya. Ini hitam di atas kaca, bawah ini cat warna hitam, lalu di sini turun ada lekukan. Nah, ini adalah kelas sleeper, teman-teman. Jadi ini kelas sleeper, ini yang biasa, yang depan juga sleeper lagi. Tapi biar nggak terlalu turun gini, sama karoseri Tentrem disiasati, ini dikasih warna hitam. Jadi kayak kaca gitu. Dan infonya, seperti yang kita tahu, Yesu itu kan warnanya kan orange sama hitam. Tapi karena spesial livery pameran, ini nggak dicat, teman-teman. Jadi tetap seperti ini. Mantep loh. Kita geser ke bagian depan ya. Tapi sebelum ke bagian depan, nah ini bisa kita lihat. Yang Avante generasi sebelumnya, ini selendangnya itu kan bentuknya kayak bumerang gitu. Lancip. Sekarang nyaris rata. Dan ini dikasih lampu, kalau mode normal dia akan warnanya biru, tapi kalau ngesen atau hazard dia akan nyala warna orange. Di sini juga ada. Mantap, mantap.
Nah, untuk velgnya ini dia menggunakan velg aluminium mereknya Ragnar. Jadi velg aluminium ini tuh nilai plusnya banyak. Yang pertama, dia lebih stylish. Nah, yang kedua, pasti lebih safety karena dia lebih cenderung adem terhadap ban dibandingkan dengan velg-velg biasanya. Lalu yang ketiga, dia ringan. Otomatis walaupun 0,sekian persen akan berpengaruh pada konsumsi bahan bakar. Ini sih minusnya apa? Harganya kan pasti lebih mahal. Oke, kita geser ke sebelah sini depan ya. Nah, ini teman-teman. Ini masih ditulis, masih ditempel di sini. Apresiasi kepada Yesu telah menjadi bagian perjalanan inovasi all new Avante H8 Multiclass pada gelaran Gias ke-32 tahun 2025. Ini cap yang apa ya? Prestisius karena adalah unit pameran. Kita lihat bagian depannya ini. Wah, masih khas dari karoseri tentrem keluarga Avante, yaitu bagian depannya jenong. Tapi jenongnya ini tuh membuat nilai plus karena ruangan yang ada di depan sana, yang ada di atas itu bisa digunakan untuk sleeper. Mantep toh? Aku bener-bener terkesan dengan karoseri tentrem memanfaatkan ruang sebaik mungkin. Kayak gitu. Bagian atas gak ada perubahan. Terus bagian topi ini biasa sih, nggak ada perubahan juga. Mungkin ada tipis sih, perubahan tipis. Lalu untuk spionnya seperti ini teman-teman. Dia spionnya ini yang pertama pakai ini bukan tentrem ya, karoseri New Armada kalau nggak salah di Skylandernya. Cuman dikasih pembeda lah, dikasih run sen di sini. Dan yang paling mencolok itu adalah bagian dari headlampnya. Headlampnya ini juga terinspirasi atau desainnya itu basicnya dari Marco Polo G8. Cuman sama tentrem itu dimodif lagi. Bagian sini tuh ada kayak jaring-jaringnya di samping. Ada tulisan tentrem. Ada DRL-nya kayak gini, nyala terus. Dan ini ada 4 lampu. Ini lampu jauh, 2 ini lampu dekat. Dan ini adalah fog lamp. Nah, ini adalah running sennya di sini teman-teman. Nah, kayak gitu. Dan untuk yang model terbaru bagian bawah ini juga ada dikasih ya semacam built-in winglet. Built-in winglet tipis-tipis lah seperti itu. Manis sih. Aku demen banget model tentrem Avante yang terbaru ini. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam. Ini yang paling penting nih teman-teman. Alhamdulillah. Nah, IPOMI, Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Di sini. Kita langsung aja masuk sini. Set. Wah. Ini sekarang berada di kabin kemudinya bus Yesu. Ya kayak gini dengan tinggi yang 167. Ini masih ada space, jadi untuk driver masih nyaman, pandangan juga enak. Dan ini dia kokpit dari Mercy OH 1626S. 1626S dan L untuk yang Euro 4 ini dia udah dirakit di pabrik Cikarang. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana perakitannya, gimana pabriknya, bisa tonton di channel YouTube-ku yang kemarin udah tak bikinin reviewnya ketika pembukaan pabrik seperti itu. Ya, transmisinya manual seperti ini. Lalu di sini ada indikator AdBlue, terus di sini juga ada apa DMS ya, Driver Management System ya, untuk memantau driver, misalkan driver ngantuk atau driver terbaca kurang fokus, dia akan memperingatkan. Jadi ini tuh safety banget teman-teman. Lalu di sini ada kamera luar nih di sini untuk mengurangi sisi blind spot dari driver itu sendiri. Mantap toh. Lalu untuk tempat istirahat kru ada di bawah sini. Bener-bener setiap ruangan itu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh karoseri tentrem. Bisa dibilang apa ya, dengan tempat istirahat kru di sini jadi nggak makan space yang ada di belakang. Otomatis belakang bisa maksimal untuk kebutuhan diisi oleh penumpang. Salah satu kecanggihan dari kamera pemantau ini ya, kita coba praktekkan ya. Ini ibaratnya aku driver tapi main HP. Lihat nih. Dilarang menggunakan telepon saat bertugas. Dimarahin sama sistemnya, kita nggak boleh menggunakan handphone ketika bertugas. Jadi emang bener-bener bus ini tuh aman teman-teman. Jadi penumpang naik pun rasanya juga wah ini bisa nyaman, aman, terjamin lah semuanya. Drivernya juga pasti profesional kalau kayak gini. Mantep toh. Oke, kita langsung aja menuju ke
interior bagian penumpang. Nah, kita mulai dari kelas paling tinggi, kelas terdepannya nih, yaitu Premier Grand Captain. Ada 2 sleeper yang posisinya itu ada di atasnya driver. Ini yang aku bilang pelopor dari model kayak gini adalah karoseri Tundra. Bener-bener visioner, revolusioner. Karena apa? Biasanya tuh atasnya driver tuh kosong. Nah, dengan adanya kayak gini, itu akan menambah pendapatan dari PO tersebut. Dan pastinya harganya di sini kan dijual lebih tinggi kayak gitu. Dan biasanya yang habis duluan itu yang kayak gini, teman-teman. Oke, kita langsung aja naik di sini. Tempat masuknya enak kayak gini. Nah, seperti ini. Dia ini menggunakan kursi dari Rimba Kencana kelas super eksekutif mungkin ya. Super eksekutif, terus dimodif bagian bawahnya digait buat lurus kayak gini. Untuk sleeper biar kita bisa rebahan sepanjang perjalanan dengan view selebar ini. Mantap toh? Di sini ada tempat sampah portable. Lalu ada cup holder dan kita buka di sini. Nah, ini ada meja. Misalkan kalian mau ngerjain tugas pakai laptop, bisa di sini. Mau makan, bisa di sini. Oke, kita balikin lagi, teman-teman. Di sebelah sini, ini ada, kalau kita buka, personal entertainment-nya, teman-teman. Nah, ada tulisan Yesu. Ini bisa, ini kan basisnya Android. Jadi kalau misalkan dikasih sinyal internet, ataupun nanti ketika pas jalan ini built-in WiFi yang ada di sini, kita bisa YouTube-an, Netflix-an, bebas di sini. Jadi personal banget nih, cakep banget. Lalu di bawah sini juga ada port USB dan Type-C. Kita bisa ngecas HP, tapi nggak boleh buat ngecas power bank ya. Karena kan dayanya gede, takutnya nanti konslet, teman-teman. Oke. Kita coba rebahan di sini. Dengan tinggiku yang 167, ini masih longgar cuy. Duh, enak toh? Asli, view-nya cakep banget sih ini. Mantep. Ini juga bisa direbahin lagi. Nah, kayak gini. Enak banget. Apalagi untuk Rimba Kencana ini, dia juga udah built-in sama bantalnya yang bisa di-adjust naik turun, dipasin ke tengkuk leher kita. Jadi untuk istirahat bisa lebih nyaman lagi seperti itu, teman-teman. Sekarang kita geser di kelas paling basic, paling light dari bus ini. Jadi kalau di peringkat 1, 2, 3 ini yang nomor 3, teman-teman. Tapi walaupun nomor 3, bisa kita lihat nih, kursi kelas eksekutif double backrest. Dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana Hi-Excursion yang ini kayaknya model baru deh. Motifnya seperti ini, teman-teman. Motif sayapnya seperti ini dan disamakan dengan yang ada di bagian cover di kompartemen atas nih. Dan soft touch banget. Ini juga keren sih, mantep. Kita coba duduk seperti ini. Double backrest cuy. Jadi keunggulannya itu kaki kita itu bisa tertopang dengan sempurna. Untuk tinggiku yang 167 ini tuh pas banget. Lihat nih. Asli longgar. Kita rebahin. Set. Kelas paling basic aja dapat kenyamanan seperti ini, teman-teman. Wah, asli enak banget ini. Juga bisa di reclining dan juga ini juga udah built-in sama bantalnya. Jadi kalau misalkan ini nggak pas, bisa naik turunin biar bisa pas di tengkuk kita seperti ini. Enak buat tidur, perjalanan kurang lebih sekitar 15 jam. Kayaknya nggak kerasa deh kayak gini. Apalagi sama keluarga, bisa ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Mantap sih. Untuk harga masih belum tahu, karena ini unit baru, mengikuti yang lama ataupun ada buka kelas baru, aku kurang paham, teman-teman ya. Ntar menyusul. Insya Allah kalau ada kesempatan, kita akan review perjalanannya di Kalimantan Tengah sana. Oke? Oke, sebelum kita geser ke belakang, di sini ada TV. Nah, biasanya dom TV itu di sebelah sini. Ini agak mundur di sini, teman-teman. Ini ada CCTV juga untuk keamanan penumpang. Di sini ada, di tengah situ ada. Jadi di dalam sini ada 2 titik CCTV. Cukup sih untuk mengcover semuanya. Lalu kita mundur ke belakang ya. Oh ya, kelasnya ini ada 3 baris. 3 kali 4 berarti 12 dengan kursi jumbo dan double backrest seperti ini. Sana 2, sini 12, berarti udah 14 penumpang. Nah, belum kita masuk di kelas yang private di dalam sini, teman-teman. Ini ada sleeper. Kalau di Tentrem itu namanya Tentrem Priority. Nah, ini sleeper
Yang minta custom ini ada penutupnya masing-masing. Kayak gini. Ada kuncinya juga di sini. Nah, jadi kalau misalkan pengen privacy tutup aja di sini. Dan ini tuh nggak dek-dek gitu loh. Kokoh banget. Dan enak buat gesernya seperti itu. Ada tulisan priority di sini. Nyala. Kita coba yang di bawah aja deh ya. Oh ya, untuk model seperti ini, itu yang atas ini biasanya anak muda. Tapi kalau orang yang sepuh, lanjut usia, itu disarankan di bawah. Karena untuk naiknya itu agak butuh effort. Kita coba naik ya. Set. Set. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Untuk tinggiku yang 167, ini nggak mentok sama sekali, masih bisa nyaman, enak, dan fasilitasnya apa aja ya? Di depan sini ada AVOD Personal Entertainment, di sini ada palu pemecah kaca, standar keselamatan, dan kalau kita buka di sini, ini ada meja makannya, loh, mantap. Oke, kita balikin lagi, bisa direbahin, reclining, dan juga jangan lupa di sini juga disediakan seat belt untuk safety-nya. Nggak cuma di sini, di depan, di tengah juga ada seat belt-nya teman-teman. Kan di atas sudah. Sekarang kita nyoba di bagian bawah. Nah, seperti ini teman-teman, di bawah kayak gini. Dan ini ada tempat penyimpanan alas kaki kita. Jadi biar nggak berserakan gitu, kita coba masuk di sini. Loh, rapi toh? Kita coba masuk di sini teman-teman ya. Nah, yang di bawah sini tuh recommended untuk orang yang lanjut usia. Jadi biar nggak naik-naik gitu loh. Di bawah sini pun juga sama nyamannya dan longgar teman-teman. Nah, tapi vibes-nya, feels-nya kayaknya longgar yang bawah daripada yang atas ya. Enak sih. Oh ya, lover AC-nya ini lover AC model baru juga nih teman-teman. Nih lampu bacanya di sini. Enak sih. Terus di sini juga ada armrest-nya. Untuk personal entertainment-nya sama dengan yang di Grand Captain teman-teman ya. Bisa buat YouTube-an, Netflix, ataupun juga bisa dibuat untuk main game. Lalu untuk ngecas itu ada di sini. Ada 2 port USB di sini. Enak nih. Jadi kabel masuk sini, HP taruh di sini. Kelar, tinggal tidur. Enak. Nah, total di sini tuh ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi tadi itu 12 tambah 2, 14 tambah 10, berarti dalam satu bus ini ada total 24 penumpang yang terbagi menjadi 3 kelas. Jadi enaknya multi kelas itu semua kalangan bisa masuk teman-teman. Harga basic, harga tengah-tengah, harga yang high pun juga bisa masuk semuanya dalam bus ini. Jadi nggak perlu bikin satu bus satu kelas, satu bus bisa untuk 3 kelas. Kita ke belakang. Nah, ini tadi yang aku bilang. Karena yang biasa di belakang ini digunakan untuk kandang macan atau istirahat kru, karena kru udah di bawah sana, makanya di belakang ini tuh kosong. Dan sama tentrem dimanfaatkan untuk membuat, nih, ini ada dispenser, mungkin juga nanti ada mini cafe, kayak kopi, teh, susu, atau mie instan, itu bisa dibuat di sini teman-teman. Dia kayak mini pantry gitulah, kayak gitu. Juga misalkan kalau bawa anak kecil, butuh susu, nyeduh susu, bisa menggunakan air panas yang ada di sini. Oke, kita geser ke bagian sini ya. Ini ada ruangan tertutup, bisa digunakan untuk smoking area. Kayak gini, dan kita lihat toiletnya ya. Ya, dikunci. Dikunci teman-teman toiletnya, tapi yang jelas toiletnya ini hanya bisa digunakan ketika sedang bus berjalan dan nggak boleh buat buang air besar. Oke teman-teman, itu dia review singkat tentang bus Yesu Multiclass dengan bodi Avante H8 yang terbaru untuk Avante New Generation.
Oke? Habis ini kita akan nantikan kapan ini akan keluar, dikirim ke Kalimantan dan jalan reguler di jalurnya sana. Cukup sekian dari aku, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.